SMA Persatuan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah dari SMA Persatuan dan kepala sekolah dari SMK 1 Persatuan. Untuk itu hasil dari wawancara saya akan kita saksikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Maaf Pak, saya minta waktunya Pak Roman sebentar buat wawancara mengenai pengambilan keputusan dalam hal dilema etika atau bujukan moral yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita SMA Persatuan. Dan juga ini salah satu dari tugas saya sebagai CGP Angkatan 9. Pak Roman berkenan nggih? Siap. Untuk pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Pak Roman itu dapat mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, terima kasih Bu Dini. Terkait dengan etika dan bujukan moral, memang dari siswa kami itu kan tidak sama dari tingkat etikanya, kemudian tingkat moralnya kita tak sama. Maka juga tidak lepas kami tetap melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, baik dari ke BP, kemudian kesiswaan, humas, bahkan juga wali kelas juga kami libatkan dalam kebijakan tersebut. Berarti harus melalui kerjasama Dengan BP, ya, kemudian dengan humas, kesehatan dan wali kelas ini pada umumnya. Nah, bagaimana Pak Roman itu bisa menjalankan dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini dan juga bujukan moral di mana kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih Bu Dini. Dalam mengambil suatu keputusan, suatu kebijakan, tidak kami sendiri yang melaksanakan, yang berjalan, tapi kami tetap melibatkan dari berbagai pihak, sehingga akan muncul suatu musyawarah untuk mufakat. Kami tidak idealis, kami tidak egois, tetap kami melibatkan semua pemangku jabatan yang ada di sekolah ini, kami libatkan dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, sehingga akan berjalan bersama-sama antara yang satu dengan yang lain. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, untuk yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang kami terapkan utamanya satu, pada siswa ini harus ada aturannya ketat, termasuk 0645 siswa harus masuk. Kemudian 14-15 siswa pulang sekolah. Di sela-sela itu ada kegiatan sholat duha, ada bacaan istighosa, ada sholat zuhur berjamaah. Nah, langkah itu yang kami terapkan. Tetapi di sisi lain perlu juga ada penanganan apabila ada siswa yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, masih ada di atas, masih ada di kelas. Ya, alhamdulillah dari Bapak Ibu guru kami juga dibantu dengan yang lain selalu memantau, selalu mengawasi, bahkan bahasanya ubrak-ubrak anak-anak disuruh untuk sholat berjamaah. Iya Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang bersifat dilema etika itu Pak? Yang efektif adalah kegiatan KBM, kemudian kemarin juga ada tindakan yang kami sampaikan kepada anak-anak di saat 0645 itu sudah masuk, maka pintu ditutup jam 7. Bahkan kami ada sparing sedikit, kami masih toleransi, ada kami jeda waktu 7:05 ini siswa terlambat paling akhir. Di saat itu masih ada siswa yang terlambat, maka ada hukuman secara fisik, tetapi tidak berupa hal-hal yang lain, tapi mungkin kita tingkatkan pada penekanan membaca surat-surat pendek. Oh iya Pak.
hal apa saja yang selama ini merupakan jadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus tersebut itu? Tantangan kami, sekolah kami adalah heterogen, bukan dari anak wilayah kecamatan, bukan dari anak kabupaten, tapi tantangan kami adalah anak yang dari Indomaret, utamanya yang akademi Indomaret itu sekolah di sini. Dan itu pun siswanya bukan dari sini saja, ada yang di luar Jawa. Itu menjadi tantangan kami. Karena apa? Karena siswa tersebut mungkin dari backgroundnya tidak agamis, mungkin itu juga bisa. Tapi tetap kami berkomitmen bagaimana langkah-langkah kita untuk anak itu bisa melaksanakan kegiatan. Paling tidak kita buatkan tempat yang khusus. Di saat KPM kita minta waktunya beliau bersangkutan, Bu, minta waktunya untuk penanganan anak yang tidak ikut sholat zuhur berjamaah, perlu penanganan khusus. Iya Pak. Apakah Pak Rohman itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang sifatnya dilema etika, dalam menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikannya berupa prosedur atau bentuk seperti apa yang Pak Rohman jalankan itu? Terima kasih, kami tetap membuat standar operasional prosedur, Bu, karena ini adalah akademi pendidikan. Maka dari SOP itu juga kami bijakin sendiri mana yang emergensi kita buat 1 bulan, adapun yang tidak emergensi kita menjadi 3 bulan, itu agenda kami, Bu. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rohman dalam mengambil keputusan yang berupa kasus-kasus itu tadi? Semua keputusan, semua kebijakan akan kami musyawarahkan. Dalam arti yang pertama kami ajak internal dulu, dari Waka, dari BP, dan dari kesiswaan. Setelah itu kita tuangkan, sudah jadi kita tuangkan melalui forum umum, kita mengundang Bapak Ibu dan karyawan di SMA Persatuan. Iya Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua yang Pak Rohman sampaikan itu bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Maaf Pak ya, saya mengganggu waktunya Pak Yanto sebentar, wawancara mengenai pengambilan keputusan disertai dengan nilai-nilai kebijakan. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah, tentunya kami sebagai kepala sekolah punya bahwa yaitu kesiswaan dan juga guru BK dan juga siswa bawahan. Dari masing-masing komponen itu kita manfaatkan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di siswa. Nanti harus ada kerjasama Pak ya, antara beberapa staf-staf, antara guru sama waka sama guru BK Pak ya. Ya, memang betul harus ada kerjasama karena itu satu-satu agar bisa dipisahkan antara kesiswaan, wali kelas, kemudian juga guru BK harus bisa saling bekerjasama. Iya. Nah, untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang selama ini dialami pada siswa maupun pada guru yang lain, itu misalnya kalau ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak itu dalam mengambil keputusan tersebut? Maksudnya siswanya? Iya, siswa. Misalnya sama-sama kepentingannya itu sama-sama benar dan juga sama-sama dalam mengambil keputusannya itu mempunyai nilai kebajikan yang benar. Nah, langkah Bapak itu dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Tentunya ketika ada sebuah masalah baik mengenai nilai kebajikan itu kita analisa dulu permasalahan itu, tentunya juga kita kerjasama dengan kesiswaan, BK, wali kelas, nanti kita mana yang kiranya
sifatnya dilema etika itu. Contohnya seperti apa? Iya, misalnya kayak kasus, nah misalnya anak yang terlambat ataupun anak yang jarang masuk ke kelas, itu bagaimana cara menanganinya dalam pengambilan keputusan? Ini setiap pagi kita ini ada guru tiket ya, terdiri dari kesiswaan, juga di situ ada wakil kepala sekolah, tiket untuk mahasiswa. Ketika anak ini terlambat, guru BK itu sudah siap dengan catatan tiap hari. Dan tiap hari itu anak yang telat, itu mereka langsung katakanlah telat ya, misalnya terlambat, anak berisi tanda tangan di situ, nama, tanggal berapa, kemudian jam berapa datangnya. Nah, catatan ini nanti ketika sudah 10 kali telat atau lebih, ya ini langsung kita panggil orang tua, kita klarifikasi. Jadi kita tidak usah menjudge anak ini, oh kamu ini telat, berarti kamu ini anak yang malas ya. Karena permasalahan siswa itu kompleks. Kadang anak-anak ini berangkat dari rumah kemudian mereka berangkat menunggu temannya, makanya itu kita tidak bisa mengambil keputusan hanya sekolah. Jadi kita libatkan juga orang tua. Kita klarifikasi apakah benar anak ini berangkat sekolah itu tersedia, sehingga nanti keputusan itu tepat sasaran. Jadi kita tidak hanya mengamati dari segi sekolah, tapi kehidupannya juga kita. Berarti harus cari fakta-faktanya dulu. Fakta-faktanya dulu. Yang itu bagaimana anak tersebut, kenapa kok terlambat? Apakah anak tersebut itu harus dikasih sanksi ataupun bentuk hukuman yang lain? Yang terlambat sering gitu, lebih dari 5 kali lah maksimal gitu. Jadi kalau di sini itu katakan anak telat itu sudah pasti dapat hukuman dari bapak ibu. Cuma hukumannya itu tidak bersifat fisik. Kadang disuruh membaca surat yasin, terus disuruh membaca surat-surat pendek. Itu tiap hari dilakukan. Harapannya agar anak juga berat, tidak hanya mereka telah tidak masuk dan sebagainya, dan juga hukuman itu bersifat mendidik. Tapi kalau misalkan sudah terlalu sering telat, yaitu opsi kita lanjut telat lagi, kita kasih surat peringatan. Iya, nanti berhubungan juga sama orang tua atau wali murid. Berarti nanti apa saja hal-hal yang termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus tersebut, tantangannya apa kira-kira yang paling sulit untuk diatasi gitu misalnya, cara kalian bagaimana itu? Kalau tantangan selama ini yang sebagai sekolah itu adalah kerjasama orang tua. Terkadang mereka itu menitipkan ke sekolahan, sudah pasrah ke sekolah. Ketika ada permasalahan, mereka kita panggil ke sekolah, ada surat panggilan itu kadang tidak kunjung datang. Sehingga langkah berikutnya yang kita tempuh adalah kita bervisit, kita langsung ke rumahnya. Ada orang tua itu yang kerja pagi sampai sore, alasannya ke sekolah tidak bisa, artinya ya kita memvisit di waktu-waktu yang mereka pulang sorean di malam hari kita memvisit, sehingga benar-benar itu bermasalah. Dan visitnya itu sampai orang tuanya itu benar-benar sudah sampai ketemu bersama gurunya. Ya, gitu. sampai harus ketemu. Memang ketika kesana dan bisa tanya tetangganya, orang tuanya adanya di rumah jam berapa, itu harus ketemu di tamu. Apakah di sekolah ini itu mempunyai jadwal atau semacam apa kayak katakanlah gitu dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut, misalnya pada anak yang tadi jarang masuk sekolah kan divisi, apakah ada jadwal tersendiri gitu untuk anak-anak tersebut dalam menanganinya? Kalau untuk menangani anak terlambat itu kan setiap hari ya kita kita mengatakan apa hubungan yang seperti tadi itu yang para pendapat. Kalau jadwal untuk penanganan kita cari satu kasus, kalau kasus kita cari tadi anaknya kita katakan kalau anaknya ini dilaporkan ke orang tuanya dipanggil
siswanya datang ke sekolah, ke rumahnya untuk sama-sama dengan orang tua mencari solusi agar anak ini tidak terlambat itu bagaimana. Sama kasusnya berarti Pak. Tergantung sama kasusnya. Berarti bisa satu jaga gitu, misalnya kayak fisiknya gitu, kemudian bagaimana cara menangani anak tersebut biar masuk gitu, tapi tidak sampai dikeluarkan ya Pak. Kalau selama ini tidak memang kita memang punya tahapan yang kasus yang memang yang sudah kita tangani adalah yang pertama itu anak yang sering tidak masuk. Anaknya sering tidak masuk, kemudian orang tua juga tidak kooperatif. Artinya di sini harus benar-benar ekstra wali kelas sama kesiswaan benar-benar ekstra untuk menangani hal tersebut. Berarti yang kayak untuk kita itu dalam menangani kasus tersebut itu harus ada kerjasama dari beberapa guru baik maka kesiswaan maupun guru BK maupun wali kelas itu terlibat semuanya. Ya, intinya di situ kerjasamanya. Jadi tidak bisa wali kelas itu bekerja sendiri juga, itu juga dengan kesiswaan karena sumbernya juga paling dekat dengan wali kelas. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Nah, intinya di dalam pengambilan sebuah keputusan kita harus melibatkan stakeholder yang memang bersinggungan langsung dengan masalah tersebut. Ketika masalah itu tentang kesiswaan, tentang siswa ya, yang kita libatkan adalah kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan juga orang tua sebagai selaku dia sebagai pendidik di rumah. Artinya kerjasama itu